Ya ampun, motor rongsokan gitu masih dipakai juga. Semua orang langsung tertawa saat aku turun dari motor tuaku di depan gedung hotel mewah itu. Aku cuma diam sambil menahan malu. Tapi yang paling menyakitkan, laki-laki yang sudah 3 tahun jadi pacarku, justru ikut tertawa bersama keluarganya. Calon istri keluarga kita masa naik motor kayak tukang galon. Dadaku langsung sesak. Tanganku gemetar memegang helm. Aku menahan air mata sendirian di parkiran. Sampai akhirnya, seseorang dari hotel tiba-tiba berlari ke arahku sambil membungkuk. "Selamat malam Bu Nadira." Semua orang langsung diam. Dan detik berikutnya, keluarga pacarku langsung pucat saat tahu, motor butut yang sering mereka hina itu, sengaja kupakai supaya tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Dan buat kalian yang lagi nonton malam ini, coba tulis di komentar kalian nonton dari kota mana ya. Karena cerita kali ini bakal bikin emosi dari awal sampai akhir. Aku datang ke acara keluarga pacarku naik motor butut. Namaku Nadira. Dan motor tua itu adalah alasan kenapa harga diriku hampir dihancurkan malam itu. Motor bebek warna hitam kusam itu sudah menemaniku hampir 7 tahun. Catnya mulai pudar. Spion kirinya retak sedikit. Bahkan suara mesinnya kadang bikin malu kalau berhenti di lampu merah. Tapi aku tetap mempertahankannya. Bukan karena aku nggak mampu beli yang baru. Tapi karena motor itu adalah satu-satunya peninggalan ayahku sebelum beliau meninggal. Ayah membelikannya waktu aku pertama kali kuliah. Dan sejak hari itu, motor itu selalu jadi saksi hidupku. Saksi saat aku kuliah sambil kerja. Saksi saat aku pernah nggak punya uang makan. Saksi saat aku jatuh, lalu bangkit lagi sendirian. Makanya, meskipun sekarang hidupku sudah jauh berubah, aku nggak pernah tega menjualnya. Sayangnya, tidak semua orang mengerti arti perjuangan. Malam itu aku datang ke acara ulang tahun ibu pacarku di sebuah hotel mewah di Jakarta Selatan. Aku sebenarnya sudah lelah sekali habis meeting seharian, tapi Reno memaksaku datang. "Datang ya?" katanya lewat telepon. "Mama pengen semua keluarga kumpul." Aku akhirnya mengangguk. Walaupun jujur, aku selalu nggak nyaman berada di tengah keluarganya. Karena entah kenapa, mereka selalu berhasil membuatku merasa kecil. Aku berhenti di parkiran hotel sambil melepas helm pelan. Lampu hotel yang mewah memantul di bodi motorku yang kusam. Dan seperti biasa, aku langsung jadi pusat perhatian. Beberapa petugas valet bahkan melirik motorku sambil menahan senyum. Aku menarik napas panjang, lalu berjalan masuk sambil membawa tas kecilku. Tapi baru beberapa langkah, aku mendengar suara tawa. Dan detik berikutnya, dadaku langsung terasa sesak. Karena keluarga Reno berdiri di depan lobi hotel. Mereka semua melihat ke arahku. Tepatnya, melihat motorku. Ibu Reno langsung menatap dari atas sampai bawah. Tatapannya dingin sekali. Sedangkan kakak perempuan Reno tertawa kecil sambil berbisik ke suaminya. Aku pura-pura nggak dengar. Padahal telingaku panas. Reno akhirnya mendekat sambil tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak membuatku tenang. "Kamu naik itu?" Tanganku langsung dingin. Aku mengangguk pelan. "Iya." Dan detik berikutnya, kakak Reno langsung tertawa cukup keras. "Ya ampun." Dia menunjuk motorku. "Itu motor masih hidup." Beberapa orang langsung ikut tertawa kecil. Dadaku langsung seperti ditusuk. Aku menunduk cepat supaya mereka nggak lihat mataku mulai berkaca-kaca. Padahal, aku datang membawa hadiah mahal untuk Ibu Reno. Padahal,
Aku sudah berusaha tampil rapi malam itu. Tapi semua itu kalah hanya karena motorku terlihat tua. Aku mencoba tetap tersenyum. Motornya masih bagus kok. Tapi Ibu Reno malah berkata sambil menghela napas. Reno itu kerjanya di perusahaan besar. Beliau menatapku tajam. Masa pacarnya datang naik motor kayak begitu? Seketika, seluruh tubuhku langsung membeku. Karena cara beliau mengucapkannya, seolah aku aib. Air mataku mulai panas. Tapi aku tetap menahan diri. Aku terlalu capek untuk berdebat. Dan yang paling menghancurkan, Reno tidak membelaku. Dia malah terlihat malu. Benar-benar malu. Aku bisa melihatnya jelas dari wajahnya. Dia melirik kanan kiri seolah takut teman-temannya melihat motorku. Lalu berkata pelan di dekat telingaku. Harusnya tadi pakai mobil online aja. Brak. Kalimat itu langsung menghantam dadaku keras sekali. Karena selama 3 tahun pacaran, baru malam itu aku sadar. Ternyata laki-laki yang paling aku cinta, diam-diam malu punya pacar seperti aku. Aku langsung menggenggam tali tasku erat. Tanganku gemetar. Tapi aku masih mencoba bertahan. Karena aku nggak mau menangis di depan mereka. Kami akhirnya masuk ke ballroom hotel. Lampunya mewah. Musiknya elegan. Semua tamu berpakaian mahal. Dan di tengah semua kemewahan itu, aku merasa seperti orang paling kecil di ruangan. Beberapa teman Reno mulai datang menyapa. Tapi setiap kali mereka melihatku, tatapan mereka selalu turun ke arah helm tua yang masih kupegang. Dan rasa malu itu perlahan berubah jadi luka. Sampai akhirnya, salah satu teman Reno bercanda cukup keras. Bro. Dia tertawa sambil menepuk bahu Reno. Pacar lo sederhana banget ya. Semua orang tertawa. Dan Reno ikut tertawa kecil. Detik itu juga, sesuatu dalam hatiku mulai retak perlahan. Karena ternyata, cinta saja tidak cukup kalau seseorang mulai malu mengakui kita di depan dunia. Aku langsung izin ke toilet. Padahal sebenarnya, aku cuma ingin pergi dari ruangan itu sebelum air mataku jatuh. Tapi aku belum tahu, malam penghinaan itu akan jadi malam yang membuat seluruh keluarga Reno akhirnya bertekuk lutut di depanku. Ibu pacarku malu melihat penampilanku. Aku berdiri cukup lama di depan cermin toilet hotel malam itu. Menatap wajahku sendiri sambil menahan air mata. Lipstikku masih rapi. Dress hitam sederhanaku juga nggak buruk. Rambutku sudah kublow semaksimal mungkin sebelum datang. Tapi aneh ya. Semua usaha itu langsung nggak berarti hanya karena aku datang naik motor tua. Aku menarik napas panjang pelan. Lalu tersenyum pahit ke arah cermin. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak pantas berada di tengah keluarga Reno. Padahal selama 3 tahun pacaran, aku selalu berusaha menghargai mereka. Aku datang saat ibu Reno sakit. Aku bantu mencarikan rumah sakit terbaik waktu ayahnya kena serangan jantung ringan. Aku bahkan beberapa kali diam-diam membantu Reno menyelesaikan masalah pekerjaannya. Tapi malam itu, aku tetap dipandang rendah. Hanya karena penampilan. Aku buru-buru menghapus air mata sebelum keluar toilet. Karena aku nggak mau terlihat lemah. Tapi begitu kembali ke ballroom, dadaku langsung sesak lagi. Karena aku melihat Ibu Reno sedang berbicara dengan beberapa ibu-ibu sosialita sambil sesekali melirik ke arahku. Tatapan mereka langsung membuatku nggak nyaman. Aku mencoba tetap tenang. Sampai akhirnya Ibu Reno memanggilku. Nadira, sini. Aku langsung berjalan mendekat sambil tersenyum sopan. Iya tante. Beliau menatapku lama. Lalu berkata sambil tersenyum tipis. Kamu kerja di mana sekarang? Aku langsung menjawab pelan. Di perusahaan keluarga tante. Beliau mengangguk kecil. Oh. Nada suaranya berubah. Staf biasa ya? Seketika, beberapa ibu langsung saling pandang sambil tersenyum kecil. Aku tahu.
Mereka sedang menilai aku. Aku tetap tersenyum sopan. Iya. Karena memang selama ini, tidak banyak orang tahu siapa aku sebenarnya. Dan jujur, aku lebih nyaman begitu. Aku capek dinilai karena uang. Makanya aku sengaja hidup sederhana. Aku ingin dicintai sebagai Nadira, bukan sebagai pemilik perusahaan. Tapi ternyata, kesederhanaanku justru jadi alasan mereka merendahkanku. Ibu Reno kembali menyeruput minumannya pelan. Lalu berkata cukup keras supaya semua orang dengar. Sekarang cari pasangan itu harus selevel. Salah satu ibu langsung mengangguk cepat. Betul banget. Dan kalimat berikutnya, langsung membuat dadaku seperti diremas. Kalau terlalu beda gaya hidup. Ibu Reno menatapku sambil tersenyum tipis. Nanti malu sendiri. Ruangan langsung terasa sunyi buatku. Aku tahu. Kalimat itu ditujukan untukku. Tanganku mulai dingin. Tapi aku tetap menahan diri. Karena aku masih menghormati beliau sebagai Ibu Reno. Sampai akhirnya, salah satu ibu sosialita melihat tasku. Lalu bertanya sambil tersenyum meremehkan. Itu tas lokal ya? Beberapa orang langsung melirik ke arah tasku. Aku mengangguk kecil. Iya. Dan mereka langsung tersenyum tipis satu sama lain. Seketika, aku merasa seperti barang murahan yang sedang dinilai banyak orang. Padahal, kalau mereka tahu, aku bisa membeli seluruh isi ballroom itu tanpa berpikir dua kali. Tapi malam itu, aku memilih diam. Karena aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka menghina orang hanya dari penampilan. Dan ternyata, manusia bisa sangat kejam saat merasa lebih tinggi. Reno akhirnya datang menghampiri. Tapi bukannya menenangkanku, dia malah berbisik pelan, "Kamu jangan terlalu cuek soal penampilan." Aku langsung menoleh cepat. Karena ucapan itu, lebih menyakitkan dari semua hinaan keluarganya. Aku malu diliatin terus sama keluarga. Seketika, sesuatu dalam diriku langsung retak lagi. Aku menatap laki-laki itu lama sekali. Laki-laki yang selama ini selalu bilang mencintaiku apa adanya. Tapi sekarang, justru malu berdiri di sampingku. Air mataku mulai naik lagi. Tapi aku tetap tersenyum kecil. Karena kadang, senyum adalah cara paling elegan untuk menyembunyikan hati yang sedang hancur. Aku akhirnya berkata pelan, "Kalau aku bikin malu?" Suaraku mulai bergetar. Kenapa masih dipertahankan? Reno langsung terdiam. Wajahnya berubah panik. Mungkin dia nggak menyangka aku akan bicara seperti itu. Tapi jujur, aku sudah terlalu lelah dipermalukan sejak datang tadi. Dan semuanya makin sakit saat Ibu Reno tiba-tiba berkata cukup keras di depan semua orang. Reno itu masa depannya cerah. Beliau menatapku dari atas sampai bawah. Dia pantas dapat perempuan yang lebih pantas dibawa ke lingkungan atas. Brak. Kalimat itu langsung menghantam harga diriku keras sekali. Karena akhirnya, semua penghinaan malam itu bukan lagi tentang motorku, tapi tentang diriku sebagai manusia. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati, apa mereka akan tetap menghina aku? Kalau tahu perusahaan tempat Reno bekerja sebenarnya milikku? Aku mulai dibanding-bandingkan dengan mantan pacarnya yang kaya. Setelah ucapan Ibu Reno malam itu, suasana di ballroom terasa makin sesak buatku. Aku masih berdiri sambil menggenggam tasku erat. Sedangkan beberapa ibu sosialita di depan sana terus melirikku seperti aku perempuan yang salah masuk lingkungan. Dan jujur, aku sudah mulai ingin pulang. Tapi Reno terus menahanku. Jangan bikin suasana nggak enak. Kalimat itu langsung membuat dadaku makin sakit. Karena dari tadi, aku yang dihina. Aku yang dipermalukan. Tapi anehnya, aku juga yang diminta menjaga suasana. Kadang perempuan memang sering dipaksa tetap tenang bahkan saat harga dirinya diinjak-injak. Aku akhirnya duduk di meja pojok sambil diam.
berusaha menghindari obrolan siapapun. Tapi ternyata, malam itu penghinaan belum selesai. Salah satu sepupu Reno tiba-tiba duduk di dekatku sambil memainkan handphone. Lalu dia berkata sambil tertawa kecil, kalian masih ingat nggak mantannya Reno yang dulu?" Beberapa orang langsung menoleh antusias. "Oh, yang anak pengusaha itu. Iya, cantik banget lagi." Dadaku langsung nggak enak, karena entah kenapa, aku tahu arah pembicaraan mereka mau kemana. Dan benar saja, sepupu Reno langsung menatapku sambil tersenyum tipis. "Dulu Reno tuh cocok banget sama Sheila." Salah satu tante langsung ikut nimbrung. "Sheila itu klasi. Beda aura sama yang sekarang." Semua orang tertawa kecil. Tanganku langsung dingin. Aku menunduk cepat supaya mereka nggak melihat mataku mulai berkaca-kaca. Karena sekarang, mereka bukan cuma menghina penampilanku. Mereka mulai membandingkan aku dengan perempuan lain di depan wajahku sendiri. Dan yang paling menghancurkan, Reno cuma diam. Diam sambil tersenyum canggung. Tidak membelaku sedikit pun. Seketika, aku merasa benar-benar sendirian. Salah satu tante lalu mendekat sambil berbisik cukup keras supaya semua orang dengar. "Sheila dulu kalau datang selalu pakai mobil mewah." Beliau melirikku dari ujung kaki sampai kepala. "Kalau ini..." Kalimatnya menggantung sambil melihat ke arah parkiran luar. Beberapa orang langsung tertawa lagi. Air mataku mulai panas. Tapi aku tetap diam. Karena aku tahu, kalau aku melawan sekarang, aku justru akan dianggap perempuan gak tahu diri. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Sampai akhirnya, salah satu teman Reno datang sambil membawa minuman. "Bro." Dia menepuk bahu Reno sambil tertawa. "Serius nih calon bini lo?" Reno langsung tertawa kecil. Dan jawaban berikutnya, benar-benar menghancurkan sesuatu dalam diriku. "Ya." Dia menghela napas kecil. "Masih proses upgrade." Seketika, seluruh tubuhku langsung membeku. Aku benar-benar nggak percaya mendengar kalimat itu keluar dari mulut Reno sendiri. Upgrade? Jadi selama ini, dia menganggapku proyek yang memalukan? Ruangan terasa mendadak sangat bising. Tapi kepalaku kosong. Aku nggak bisa mendengar apapun lagi selain suara hatiku yang perlahan patah. Air mataku akhirnya jatuh. Pelan. Diam-diam. Aku langsung berdiri. Karena kalau aku tetap duduk di situ, aku takut benar-benar menangis di depan mereka. Tapi baru beberapa langkah, Ibu Reno kembali bicara. "Nadira." Aku berhenti pelan. Beliau tersenyum tipis. "Kalau mau masuk keluarga kita." Tatapannya tajam sekali. "Harus belajar menyesuaikan diri." Aku perlahan menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa marah. Bukan marah karena dihina, tapi karena mereka merasa punya hak merendahkan orang hanya dari apa yang terlihat. Aku menarik napas panjang sambil menahan air mata. Lalu berkata pelan, "Kalau menurut Tante..." Suaraku mulai bergetar. Orang yang pantas itu dilihat dari kendaraan dan penampilan. Ruangan langsung hening. Ibu Reno terlihat sedikit kaget. Tapi beliau tetap tersenyum tipis. Lingkungan atas punya standar sendiri. Kalimat itu langsung membuatku tertawa kecil pahit. Karena lucunya, perusahaan yang membuat mereka hidup nyaman sekarang adalah milik perempuan yang sedang mereka hina malam itu. Aku akhirnya mengangguk pelan. Lalu berjalan keluar ballroom sebelum air mataku pecah. Dan saat pintu hotel tertutup di belakangku, aku langsung menangis di lorong sendirian. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Kadang orang tidak jatuh cinta pada kita. Mereka jatuh cinta pada status yang mereka kira kita punya. Mereka menertawakan motorku di depan banyak orang. Aku berdiri sendirian di lorong hotel sambil menangis pelan. Lampu-lampu mewah di sekitar terasa menyilaukan mataku yang mulai sembab. Tanganku gemetar memegang helm tua itu.
Helm yang tadi jadi bahan tertawaan banyak orang. Dan lucunya, benda paling sederhana dalam hidupku malam itu berhasil menghancurkan harga diriku di depan keluarga laki-laki yang kucintai. Aku mengusap air mata cepat, berusaha menenangkan diri. Karena aku nggak mau pulang sambil terlihat lemah. Tapi tepat saat aku menarik napas panjang, suara tawa kembali terdengar dari belakang. Dan detik berikutnya, dadaku langsung sesak lagi. Karena beberapa teman Reno keluar ke lobi sambil masih membicarakanku. Gila sih? Salah satu dari mereka tertawa. Motor pacarnya Reno tuh lebih tua dari satpam kantor gue. Mereka semua langsung tertawa keras. Tanganku langsung mengepal. Tapi aku masih diam. Masih mencoba menahan semuanya sendiri. Sampai akhirnya, salah satu dari mereka melihatku berdiri di dekat pintu lobi. Suasana langsung canggung beberapa detik. Tapi yang membuatku hancur, Reno yang ikut keluar bersama mereka malah tertawa kecil sambil berkata, "Udahlah, jangan dibahas." Nada suaranya bukan membela, tapi seperti orang yang malu. Aku langsung menunduk cepat, karena rasanya dadaku benar-benar sakit malam itu. Aku tahu motor itu jelek, aku tahu itu bukan kendaraan mewah, tapi mereka nggak tahu, motor itu satu-satunya peninggalan ayahku. Dan rasa sakit terbesar bukan saat orang asing menghina kita, tapi saat orang yang kita cinta ikut membiarkan semuanya terjadi. Salah satu teman Reno lalu mendekat sambil bercanda. "Mbak." Dia tersenyum meremehkan. "Kalau mau gue cariin leasing motor baru." Mereka semua tertawa lagi. Aku akhirnya tersenyum kecil. Bukan karena lucu, tapi karena aku terlalu sakit untuk marah. Dan malam itu, aku mulai sadar. Orang-orang ini bukan sekadar merendahkanku. Mereka menikmati saat merasa lebih tinggi dariku. Aku akhirnya berkata pelan, "Nggak usah." Lalu berjalan menuju parkiran. Tapi baru beberapa langkah, aku mendengar Ibu Reno bicara cukup keras dari belakang. "Makanya Reno." Beliau menghela napas. "Cari pasangan itu jangan cuma modal cinta." Seketika, langkahku langsung berhenti. Dan kalimat berikutnya, benar-benar membuat air mataku jatuh lagi. "Nanti kalau dibawa ke lingkungan bisnis malah malu sendiri." Semua orang diam beberapa detik. Sedangkan aku, rasanya seperti ditelanjangi di tengah keramaian. Karena sekarang, aku bukan cuma dianggap miskin, tapi dianggap tidak pantas berada di dunia mereka. Aku akhirnya sampai di parkiran hotel. Dan begitu melihat motor tua itu berdiri sendirian di pojok, tangisku langsung pecah. Aku duduk di jok motor sambil menutup wajah sendiri. Karena aku benar-benar capek. Capek pura-pura kuat. Capek pura-pura nggak sakit. Padahal setiap kalimat mereka tadi terasa seperti pisau. Aku mengusap bodi motor pelan. Lalu tersenyum pahit sambil menangis. Kalau ayah masih ada? Suaraku pecah. Ayah pasti sedih lihat aku dihina begini. Air mataku jatuh makin deras. Karena motor ini bukan sekadar kendaraan. Ini kenangan. Ini perjuangan. Ini saksi hidupku dari nol. Dan orang-orang tadi menganggapnya sampah hanya karena tidak mahal. Beberapa menit kemudian, Reno akhirnya menyusul ke parkiran. Wajahnya terlihat kesal. Bukan khawatir. Bukan menyesal. Kesal. "Kamu kenapa sih sensitif banget?" Aku langsung tertawa kecil tak percaya. Karena setelah semua penghinaan tadi, aku justru dianggap berlebihan. Aku perlahan berdiri sambil menghapus air mata. Mereka ngetawain aku, "Ren." Suaraku gemetar. Tapi Reno malah menghela napas kasar. "Ya kamu juga harus ngerti situasi." Aku langsung membeku. "Situasi apa?" Reno menatap motorku lama. Lalu berkata pelan, "Keluarga aku tuh lingkungan atas." Brak. Kalimat itu langsung menghantam harga diriku lebih keras dari semua hinaan malam itu. Karena akhirnya,
Reno mengakui sendiri kalau dia malu padaku. Air mataku jatuh lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak kami pacaran, aku mulai merasa cinta ini perlahan berubah jadi penghinaan. Reno mendekat sambil menahan emosi. Aku tuh cuma pengen kamu tampil lebih layak. Aku langsung menatapnya tajam. Layak menurut siapa? Ruangan parkiran langsung sunyi. Dan detik berikutnya, Reno mengatakan kalimat yang benar-benar membuat sesuatu dalam diriku patah. Menurut dunia tempat aku hidup. Seketika, aku akhirnya sadar. Laki-laki ini mencintaiku, tapi diam-diam berharap aku menjadi orang lain. Pacarku mulai ikut merendahkanku demi menjaga gengsi keluarganya. Setelah malam di parkiran hotel itu, hubunganku dengan Reno mulai berubah. Bukan berubah jadi lebih baik, tapi berubah jadi hubungan yang penuh rasa malu. Setidaknya, malu dari pihak Reno. Aku mulai sadar, laki-laki itu perlahan menjauh dariku setiap kali ada keluarganya. Kalau dulu dia selalu menggenggam tanganku di depan umum, sekarang dia lebih sering berjalan duluan. Kalau dulu dia bangga mengenalkanku ke teman-temannya, sekarang dia selalu terlihat canggung saat aku datang. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu semua itu karena penampilanku dianggap tidak pantas. Padahal, selama 3 tahun ini aku tidak pernah berubah. Aku tetap Nadira yang sama. Perempuan yang selalu menemaninya dari nol. Perempuan yang selalu ada saat dia gagal presentasi. Saat dia dimarahi atasannya. Saat dia menangis karena takut dipecat. Aku ada di semua masa buruknya. Tapi sekarang, saat dia mulai naik jabatan, aku justru dianggap memalukan. Hari itu Reno mengajakku makan malam dengan beberapa rekan kantornya. Awalnya aku menolak. Jujur, aku masih trauma dengan kejadian di hotel kemarin. Tapi Reno memaksa. Datang aja bentar. Katanya lewat telepon. Mereka pengen kenal kamu. Aku akhirnya mengiyakan. Karena walaupun hatiku sakit, aku masih mencoba mempertahankan hubungan ini. Aku datang memakai blus putih sederhana dan celana hitam. Tidak berlebihan. Aku juga kali ini sengaja naik taksi online supaya Reno tidak malu lagi. Bodohnya, aku masih berusaha menjaga gengsinya. Saat sampai di restoran, aku langsung melihat Reno duduk bersama 3 rekan kerjanya. Mereka semua berpakaian rapi dan mahal. Dan begitu aku datang, aku langsung menangkap tatapan mereka dari atas sampai bawah. Salah satu perempuan di sana bahkan tersenyum tipis sambil melirik tasku. Aku pura-pura tidak sadar. Padahal dadaku langsung gak nyaman. Reno buru-buru berdiri. Nadira sini. Aku duduk di sebelahnya sambil tersenyum sopan. Dan beberapa menit pertama berjalan biasa. Sampai akhirnya, salah satu teman Reno bertanya sambil tersenyum. Nadira kerja juga. Aku mengangguk kecil. Iya. Di mana? Aku baru mau menjawab, tapi Reno tiba-tiba memotong cepat. Staf biasa kok. Seketika, aku langsung menoleh ke arahnya. Karena nada suaranya terdengar seperti sedang merendahkan. Padahal biasanya, dia selalu bilang aku perempuan pekerja keras. Tapi malam itu, dia justru terdengar malu mengakui pekerjaanku. Aku tetap diam. Sedangkan teman-temannya mulai tertawa kecil. Oh, kirain bisnis sendiri. Salah satu pria langsung bercanda, pantes sederhana banget. Semua tertawa lagi. Dan kali ini, Reno ikut tertawa paling keras. Dadaku langsung seperti diremas. Karena laki-laki yang paling aku cintai, sekarang mulai ikut menikmati penghinaan itu. Aku menunduk sambil memainkan sendok pelan. Berusaha menahan air mata supaya tidak jatuh di meja makan. Tapi ternyata, malam itu belum selesai. Salah satu perempuan cantik di depan sana tiba-tiba berkata sambil tersenyum tipis. Reno tuh sebenarnya cocok sama cewek karir yang klasi. Dia melirikku sebentar. Yang bisa diajak masuk lingkungan bisnis.
Ruangan langsung hening beberapa detik. Aku menatap Reno. Berharap. Sekali saja dia membelaku. Tapi Reno malah mengangguk kecil sambil tertawa. Iya sih. Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan sesuatu dalam diriku. Karena sekarang, dia bahkan tidak malu menunjukkan kalau dia merasa aku tidak cukup baik untuk hidupnya. Aku langsung berdiri pelan. Nadira mau kemana? Tanya Reno cepat. Aku tersenyum kecil. Sakit perut. Padahal sebenarnya, hatiku yang sakit. Aku berjalan cepat keluar restoran sebelum tangisku pecah. Dan begitu sampai luar, aku langsung menangis. Aku bersandar di dinding sambil menutup mulut sendiri. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dihina oleh laki-laki yang paling aku perjuangkan. Beberapa menit kemudian, Reno keluar menyusulku. Wajahnya kesal. Kenapa sih kamu baper terus? Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Baper? Jadi semua penghinaan tadi cuma bercanda buat dia? Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai melihat wajah asli Reno. Wajah laki-laki yang terlalu haus pengakuan sampai rela menjatuhkan perempuan yang mencintainya sendiri. Aku malu Nadira. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Pelan. Tapi cukup untuk menghancurkan seluruh hatiku. Reno mengusap wajahnya kasar. Aku capek selalu dibandingin sama pasangan teman-teman aku. Air mataku jatuh lagi. Karena ternyata, selama ini aku bukan kurang dicintai. Aku cuma tidak sesuai dengan standar gengsi dunianya. Aku menangis sendirian di parkiran hotel. Malam setelah makan bersama teman-teman Reno itu, aku pulang sendirian naik taksi online. Sepanjang perjalanan, aku cuma diam sambil melihat lampu jalan yang blur karena air mataku terus jatuh. Supir taksi beberapa kali melirikku lewat kaca tengah. Mungkin bingung kenapa penumpangnya menangis tanpa suara. Tapi aku terlalu lelah untuk peduli. Dadaku sakit sekali malam itu. Karena akhirnya, Reno mengaku malu punya pacar seperti aku. Dan lucunya, aku masih tetap mencintainya. Itulah kenapa rasa sakitnya terasa jauh lebih menghancurkan. Sesampainya di apartemen, aku langsung terduduk di lantai dekat pintu. Bahkan aku nggak punya tenaga buat mengganti baju. Aku cuma memeluk lutut sendiri sambil menangis. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa semua perjuanganku tidak ada artinya. Aku bekerja keras. Aku hidup sederhana. Aku nggak pernah menyusahkan siapapun. Tapi di mata mereka, aku tetap perempuan yang memalukan hanya karena tidak terlihat mewah. Handphoneku tiba-tiba berbunyi. Nama Reno muncul di layar. Tanganku gemetar. Jujur, sebagian diriku masih berharap dia menelepon untuk minta maaf. Atau minimal bilang dia menyesal. Tapi begitu kuangkat, suara Reno justru terdengar kesal. Kamu tuh bikin suasana jadi aneh. Seketika, dadaku langsung terasa kosong. Karena bahkan setelah melihat aku menangis, yang dia pikirkan tetap gengsinya. Aku mengusap air mata cepat. Aku dihina Ren. Suaraku pecah. Tapi Reno malah menghela napas kasar. Mereka cuma bercanda. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Bercanda? Sejak kapan merendahkan pasangan sendiri jadi lucu? Aku menutup mata sambil menahan sesak di dada. Dan Reno melanjutkan dengan suara rendah. Aku cuma pengen kamu berubah sedikit. Kalimat itu lagi. Berubah. Selalu aku yang harus berubah supaya pantas untuk dunianya. Aku harus berubah jadi apa? Suaraku kecil sekali sekarang. Dan jawaban Reno malam itu benar-benar menghancurkan harga diriku. Jangan terlalu kampungan. Brak. Air mataku langsung jatuh deras. Karena akhirnya, laki-laki yang paling aku cintai mengatakan kata itu kepadaku. Kampungan. Padahal selama ini, dia makan dari hasil perusahaan yang diam-diam ku bangun.
Dia bangga kerja di tempat yang sebenarnya milikku. Dan yang paling ironis, dia tidak tahu perempuan yang dia hina malam itu adalah alasan kenapa karirnya bisa naik secepat sekarang. Aku langsung mematikan telepon. Karena kalau aku mendengar satu kata lagi, aku takut benar-benar membenci dia. Malam itu aku menangis sampai tertidur di lantai. Dan besok paginya, aku tetap bangun seperti biasa. Tetap bekerja. Tetap memakai pakaian sederhana. Tetap naik motor tuaku. Karena aku tidak ingin berubah hanya demi diterima orang yang salah. Siang itu aku datang ke kantor pusat lebih awal. Gedung tinggi milik perusahaan keluarga kami berdiri megah di tengah kota. Orang-orang sibuk keluar masuk. Dan seperti biasa, tidak banyak yang tahu siapa aku sebenarnya. Aku lebih nyaman datang diam-diam tanpa pengawalan. Tanpa mobil mewah. Tanpa perhatian. Karena sejak awal, aku ingin membangun hidup yang normal. Aku berjalan menuju lift basement sambil membawa helm tua di tangan. Beberapa karyawan melirikku. Mungkin mengira aku staf biasa. Dan aku memang sengaja membiarkan semua orang berpikir begitu. Tapi langkahku langsung berhenti saat mendengar suara familiar dari belakang. Itu pacarnya Reno bukan? Dadaku langsung gak enak. Aku menoleh pelan. Dan ternyata benar. Dua rekan kerja Reno berdiri tidak jauh dariku. Mereka langsung tertawa kecil sambil melihat helm dan motorku. Gila sih? Salah satunya berbisik. Reno bisa-bisanya pacaran sama cewek beginian. Yang satunya langsung menyahut, padahal sekarang dia lagi dekat sama anak direktur perusahaan sebelah. Seketika, jantungku langsung berdegup keras. Tanganku dingin. Karena kalimat itu, langsung terasa seperti petir di siang bolong. Aku langsung menoleh cepat. Apa? Mereka terlihat kaget sadar aku mendengar. Tapi salah satu dari mereka malah tersenyum tipis. Loh belum tahu. Dadaku mulai sesak. Dan detik berikutnya, kalimat yang keluar dari mulut laki-laki itu langsung menghancurkan semuanya. Reno lagi deket sama cewek kaya buat naik jabatan. Keluarga pacarku memaksaku menjual motor tuaku. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang hari. Reno lagi deket sama cewek kaya buat naik jabatan. Aku duduk diam di ruang kerjaku sambil menatap layar laptop kosong. Tanganku dingin. Dadaku sesak. Karena jujur, aku nggak tahu mana yang lebih sakit. Dihina karena dianggap miskin, atau tahu laki-laki yang kita cintai mulai mendekati perempuan lain demi status. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin cuma gosip kantor. Mungkin mereka sengaja memancing emosiku. Tapi anehnya, hatiku justru terasa sangat takut. Karena belakangan, Reno memang berubah. Dia mulai sering sibuk. Mulai lama membalas chat. Dan yang paling bikin aku sakit, dia mulai sering mengkritik penampilanku. Hal yang dulu tidak pernah dia lakukan. Malam itu Reno tiba-tiba menelepon. Nanti malam makan di rumah mama ya? Suaranya terdengar biasa. Seolah tidak ada apa-apa. Aku sebenarnya malas datang. Tapi aku ingin melihat langsung bagaimana sikapnya sekarang. Aku akhirnya mengiyakan. Dan seperti biasa, aku datang naik motor tuaku. Motor yang ternyata begitu memalukan bagi keluarga Reno. Begitu sampai di rumah mereka, aku langsung merasa suasananya aneh. Ibu Reno duduk di ruang tamu bersama kakak perempuannya. Dan begitu melihat aku datang, tatapan mereka langsung turun ke arah motorku di halaman. Aku bahkan belum duduk, saat kakak Reno langsung berkata sambil tertawa kecil. Ya ampun Nadira. Dia menunjuk keluar. Itu motor masih dipakai. Aku mencoba tersenyum tipis. Masih bagus kok. Tapi Ibu Reno malah menghela napas panjang. Nadira. Nada suaranya terdengar seperti sedang menasihati anak kecil. Kamu tuh calon istri Reno. Beliau menatapku tajam. Jangan bikin malu keluarga. Dadaku langsung sesak lagi.
Karena ternyata, motor itu benar-benar jadi masalah besar buat mereka. Aku menahan diri. Aku nyaman pakai itu tante. Dan detik berikutnya, Ibu Reno langsung berkata sesuatu yang membuatku benar-benar terpukul. Jual aja. Ruangan langsung hening. Aku langsung menoleh cepat. Beliau melanjutkan dengan wajah serius. Nanti mama bantu DP mobil bekas. Tanganku langsung dingin. Karena mereka bukan sekadar menghina motorku sekarang. Mereka ingin aku membuang kenangan terakhir dari ayahku. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Maaf tante. Suaraku mulai bergetar. Aku nggak mau jual motor itu. Ibu Reno langsung terlihat tidak suka. Kenapa sih dipertahanin? Air mataku mulai panas. Karena kalau aku menjelaskan, mereka tetap tidak akan mengerti. Motor itu bukan soal harga. Itu tentang perjuangan. Tentang ayahku. Tentang hidupku yang dulu penuh susah. Dan aku nggak mau melupakan semua itu hanya demi terlihat pantas di mata mereka. Tapi Reno tiba-tiba ikut bicara. Nadira. Suaranya rendah. Mama cuma mau bantu. Aku langsung menatapnya tak percaya. Karena lagi-lagi, dia berdiri di pihak mereka. Bukan di pihakku. Aku tertawa kecil pahit. Jadi sekarang kamu juga malu sama motor itu? Reno langsung diam beberapa detik. Dan keheningan itu cukup jadi jawaban. Air mataku akhirnya jatuh. Pelan. Karena ternyata, orang yang paling aku pertahankan sekarang mulai malu dengan semua hal tentang diriku. Kakak Reno lalu ikut menyahut sambil tertawa kecil. Ya gimana nggak malu? Teman-teman Reno sekarang naik Mercy semua. Mereka semua tertawa kecil. Dan aku benar-benar merasa seperti orang paling hina malam itu. Padahal, kalau aku mau, aku bisa datang dengan mobil yang jauh lebih mahal dari semua kendaraan mereka. Tapi aku memilih hidup sederhana. Dan lucunya, kesederhanaan itu justru dijadikan alasan untuk menginjak harga diriku. Aku akhirnya berdiri pelan. Aku pulang dulu. Suaraku kecil sekali. Tapi Ibu Reno langsung berkata cukup keras. Nadira. Aku berhenti. Lalu kalimat berikutnya, benar-benar membuat dadaku terasa hancur. Kalau kamu nggak mau berubah. Beliau menatapku dingin. Jangan tahan Reno di level bawah. Seketika, aku langsung membeku. Karena akhirnya, mereka menganggap aku beban untuk masa depan anaknya. Aku menoleh ke arah Reno. Berharap. Sekali lagi. Sekali saja dia bilang mereka salah. Tapi Reno cuma diam sambil menunduk. Dan detik itu, aku mulai sadar. Mungkin selama ini, aku mencintai laki-laki yang sebenarnya malu punya perempuan sederhana sepertiku. Mereka tidak tahu aku pemilik perusahaan tempat pacarku bekerja. Malam setelah Ibu Reno menyuruhku menjual motor ayahku, aku pulang dengan hati benar-benar hancur. Sepanjang jalan, aku terus menangis di atas motor tua itu. Motor yang selama ini menemaniku bertahan hidup. Sekarang dianggap aib oleh keluarga laki-laki yang kucintai. Lampu jalan terlihat blur karena air mataku nggak berhenti jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa lelah mempertahankan hubungan ini. Karena cinta yang sehat seharusnya tidak membuat seseorang malu menjadi dirinya sendiri. Sesampainya di apartemen, aku langsung duduk di lantai sambil memeluk helmku. Tangisku pecah lagi. Karena aku benar-benar capek. Capek terus dianggap tidak pantas. Capek dipaksa berubah supaya diterima. Padahal, mereka bahkan tidak benar-benar mengenalku. Handphoneku tiba-tiba berbunyi. Nama, Pak Hendra, muncul di layar. Aku langsung mengusap air mata cepat lalu mengangkat telepon. Iya Pak. Suara laki-laki parubaya itu langsung terdengar hormat. Bu Nadira, besok meeting dengan investor dipercepat jam 9 pagi. Aku menghela napas pelan. Baik Pak. Beliau lalu melanjutkan. Dan untuk presentasi merger nanti,
Semua direktur sudah siap menunggu keputusan ibu. Aku menutup mata sebentar. Karena hidupku memang seperti ini. Di luar sana, aku dihina karena terlihat sederhana. Tapi di dalam perusahaan, puluhan orang menunggu keputusan dariku. Ironis ya, aku adalah pemilik utama perusahaan tempat Reno bekerja. Perusahaan yang selama ini membuat keluarganya bangga. Perusahaan yang sering mereka pamerkan ke orang-orang. Dan lucunya, mereka tidak pernah tahu kalau perempuan yang mereka hina habis-habisan adalah pemilik semuanya. Aku memang sengaja menyembunyikan identitasku sejak awal. Bahkan Reno sendiri tidak tahu. Saat kami mulai pacaran 3 tahun lalu, aku memakai nama biasa. Aku datang ke kantor seperti karyawan normal. Tanpa fasilitas direktur. Tanpa mobil mewah. Karena aku ingin dicintai dengan tulus. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar menyayangiku sebagai manusia. Bukan karena uang. Dan sekarang, aku akhirnya mendapatkan jawabannya. Besok paginya aku datang ke kantor seperti biasa. Naik motor tua itu lagi. Satpam basement langsung menyapaku hormat. Selamat pagi, Bu. Aku tersenyum kecil. Lalu naik lift khusus menuju lantai direksi. Begitu pintu lift terbuka, semua staf langsung berdiri. Selamat pagi, Bu Nadira. Aku berjalan pelan melewati mereka sambil tetap tenang. Padahal di dalam dadaku, masih penuh luka dari semalam. Beberapa menit kemudian, meeting besar dimulai. Ruangan penuh direktur dan investor. Presentasi berjalan serius. Dan tepat saat aku sedang menjelaskan strategi perusahaan, pintu meeting room tiba-tiba terbuka. Semua orang langsung menoleh. Dan detik berikutnya, jantungku langsung berdetak pelan. Karena Reno berdiri di depan pintu bersama manajernya. Wajahnya terlihat bingung. Mungkin dia datang untuk mengantar laporan divisi. Tapi begitu melihatku duduk di kursi utama direksi, wajahnya langsung pucat. Benar-benar pucat. Tangannya bahkan hampir menjatuhkan map yang dibawa. Ruangan langsung hening beberapa detik. Manajer di sebelahnya buru-buru berkata, "Maaf Bu Direktur, kami mau menyerahkan laporan." Aku melihat Reno membeku di tempat. Matanya menatapku penuh shock. Karena untuk pertama kalinya, dia melihat siapa aku sebenarnya. Aku. Perempuan yang dia hina karena naik motor butut. Perempuan yang ibunya bilang tidak pantas masuk lingkungan atas. Perempuan yang dianggap kampungan. Ternyata adalah pemilik perusahaan tempat dia bekerja mati-matian. Dan suasana makin hancur saat salah satu investor berkata sambil tersenyum hormat kepadaku. "Bu Nadira memang luar biasa ya. Usia muda tapi berhasil membangun perusahaan sebesar ini." Seketika, wajah Reno benar-benar kehilangan warna. Sedangkan aku, cuma bisa menatapnya dengan hati yang perlahan mati. Karena lucunya, orang-orang yang paling sibuk menghina penampilan, ternyata selama ini sedang merendahkan perempuan yang berada jauh di atas mereka. Aku mendengar rencana jahat mereka memanfaatkan hartaku. Ruangan meeting pagi itu terasa sangat sunyi. Semua direktur masih fokus pada presentasi. Tapi tidak dengan Reno. Dia berdiri kaku di dekat pintu sambil menatapku seperti baru melihat orang asing. Dan jujur, aku bisa melihat jelas rasa malu mulai menghancurkannya perlahan. Karena laki-laki yang selama ini mempermalukanku karena motor tua, baru sadar kalau perempuan yang dia hina ternyata pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Aku tetap melanjutkan meeting seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam hati, ada rasa sakit yang aneh. Bukan puas, bukan juga senang, tapi kecewa. Karena ternyata, selama ini mereka benar-benar menilaiku hanya dari apa yang terlihat. Meeting selesai hampir jam 11 siang. Satu persatu direktur keluar ruangan. Dan saat aku sedang merapikan dokumen, aku melihat Reno masih berdiri di luar ruang meeting. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Begitu aku keluar,
Dia langsung mendekat cepat. Nadira. Suaranya pelan sekali. Aku berhenti sebentar, lalu menatapnya datar. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Kamu. Dia terlihat kesulitan bicara. Kamu pemilik perusahaan ini. Aku tersenyum kecil. Pahit. Menurut kamu. Reno langsung menunduk. Dan keheningan itu langsung terasa lebih menyakitkan daripada semua hinaan sebelumnya. Karena akhirnya, dia sadar. Perempuan yang dia sebut kampungan, ternyata jauh lebih tinggi dari semua standar gengsi keluarganya. Aku bisa jelasin. Aku langsung memotong pelan. Nggak usah. Suaraku tenang. Tapi justru itu yang membuat Reno makin panik. Karena sekarang, aku sudah terlalu lelah untuk marah. Dan perempuan yang sudah terlalu lelah biasanya mulai berhenti peduli. Aku akhirnya berjalan meninggalkannya. Tapi sebelum lift tertutup, aku sempat melihat Reno memegang kepalanya sendiri sambil terduduk lemas di kursi lobi kantor. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu penyesalan mulai datang menghancurkan hidupnya. Tapi ternyata, semua belum selesai. Malam itu Reno terus menghubungiku. Puluhan chat masuk tanpa henti. Aku nggak tahu. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Aku minta maaf. Aku cuma membaca semuanya tanpa membalas. Karena lucunya, orang baru mulai menghargai kita setelah tahu nilai kita. Dan itu menyakitkan sekali. Aku akhirnya mematikan handphone lalu mencoba tidur. Tapi sekitar jam 1 malam, aku tiba-tiba terbangun karena haus. Aku keluar kamar apartemen menuju dapur kecil. Dan saat sedang mengambil air minum, aku mendengar suara dari balkon unit sebelah. Awalnya aku nggak peduli. Sampai akhirnya, aku mendengar nama Reno disebut. Tanganku langsung berhenti bergerak. Karena suara itu adalah suara kakak perempuan Reno. Aku perlahan mendekat ke arah balkon. Dan detik berikutnya, jantungku langsung berdetak keras. Karena ternyata, Reno sedang video call dengan keluarganya. Suaranya terdengar panik. Aku beneran gak tahu kalau Nadira pemilik perusahaan. Ibu Reno langsung menjawab cepat dari seberang sana. Sekarang bukan soal itu. Nada suaranya terdengar sangat berbeda. Tidak lagi sombong. Tidak lagi meremehkan. Tapi penuh kepanikan. Kamu harus pertahanin dia. Seketika, dadaku langsung dingin. Aku berdiri diam sambil menggenggam gelas erat. Dan kalimat berikutnya, langsung membuat seluruh tubuhku membeku. Kalau sampai Nadira lepas, kakak Reno ikut bicara cepat. Kita bodoh banget. Ruangan terasa sunyi buatku. Air mataku perlahan naik. Karena sekarang, aku akhirnya tahu. Mereka tidak menyesal karena sudah menyakitiku. Mereka panik karena tahu siapa aku sebenarnya. Aku menahan napas pelan. Sedangkan suara Ibu Reno kembali terdengar. Pokoknya kamu harus nikahin dia. Perusahaan itu bisa jadi masa depan keluarga kita. Brak. Gelas di tanganku hampir jatuh. Karena akhirnya, semua terasa sangat jelas sekarang. Mereka tidak pernah benar-benar menganggapku keluarga. Aku hanya peluang. Peluang uang. Peluang status. Peluang hidup mewah. Air mataku langsung jatuh pelan. Dan yang paling menghancurkan, Reno tidak membantah satupun kalimat mereka. Dia cuma diam. Diam seperti orang yang mulai tergoda. Seketika, hatiku benar-benar retak malam itu. Karena ternyata, laki-laki yang paling aku cintai sekarang mulai melihatku bukan sebagai perempuan, tapi sebagai jalan menuju kekuasaan. Pacarku diam-diam mendekati wanita kaya lain demi jabatan. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Ucapan Ibu Reno terus terngiang di kepalaku. Perusahaan itu bisa jadi masa depan keluarga kita. Aku duduk sendirian di sofa apartemen sambil memeluk lutut. Lampu ruang tamu sengaja tidak kunyalahkan. Karena entah kenapa,
Gelap terasa lebih cocok dengan hatiku malam itu. Air mataku jatuh pelan lagi. Karena sekarang semuanya terasa jelas. Mereka tidak pernah benar-benar malu karena motorku. Mereka malu karena mengira aku perempuan biasa. Dan saat tahu aku kaya, sikap mereka langsung berubah. Lucu ya? Harga diri seseorang ternyata bisa naik hanya karena saldo rekeningnya. Pagi harinya, aku tetap datang ke kantor seperti biasa. Naik motor tua itu lagi. Karena sekarang, aku justru makin bangga mengendarainya. Motor itu tidak pernah mengkhianatiku. Tidak pernah malu padaku. Tidak pernah mencintaiku karena status. Begitu sampai basement kantor, aku langsung melihat Reno berdiri di dekat lift. Sepertinya dia sengaja menungguku. Wajahnya terlihat sangat lelah. Matanya merah seperti tidak tidur semalaman. Begitu melihatku, dia langsung berjalan cepat. Nadira, tunggu. Aku berhenti sebentar, tapi tidak menatapnya. Karena jujur, aku masih terlalu sakit. Aku mau jelasin semuanya. Suaranya terdengar panik. Aku tersenyum kecil pahit. Sekarang mau jelasin apa? Reno langsung diam. Sedangkan aku, akhirnya menatapnya tepat di mata. Waktu aku dihina, air mataku mulai naik lagi. Kamu diam. Waktu aku ditertawain, kamu ikut ketawa. Tanganku mulai gemetar. Tapi sekarang kamu panik setelah tahu siapa aku. Wajah Reno langsung hancur. Enggak gitu. Aku langsung memotong. Terus gimana? Lift basement terbuka. Tapi suasana di antara kami jauh lebih dingin dari ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Reno benar-benar kehilangan kendali. Dia memegang lenganku pelan. Aku sayang sama kamu. Kalimat itu, yang dulu selalu membuatku tenang, sekarang justru terasa menyakitkan. Karena aku nggak tahu lagi, dia mencintai aku atau hidup yang bisa kuberikan. Aku perlahan melepaskan tangannya, lalu masuk lift tanpa berkata apa-apa lagi. Dan sejak pagi itu, hubunganku dengan Reno berubah total. Tapi ternyata, pengkhianatan terbesar belum datang. Siang itu aku ada meeting mendadak dengan salah satu partner bisnis besar. Lokasinya di restoran hotel dekat kantor. Aku datang bersama sekretarisku. Dan saat sedang berjalan menuju ruang meeting, langkahku tiba-tiba berhenti. Jantungku langsung berdetak keras. Karena di sudut restoran, aku melihat Reno duduk bersama seorang perempuan cantik berpakaian mewah. Perempuan itu tertawa sambil menyentuh tangan Reno pelan. Sedangkan Reno tersenyum sangat manis. Senyum yang dulu selalu dia berikan padaku. Dadaku langsung dingin. Tanganku gemetar. Dan detik berikutnya, aku melihat sesuatu yang benar-benar menghancurkan hatiku. Reno menyodorkan sebuah kotak kecil berisi gelang mahal ke perempuan itu. Air mataku langsung menggenang. Karena aku tahu persis siapa perempuan itu. Clara, anak pemilik perusahaan partner bisnis kami. Perempuan yang memang terkenal dekat dengan banyak petinggi perusahaan. Dan sekarang, pacarku duduk bersamanya sambil tersenyum penuh ambisi. Aku langsung mundur pelan sebelum mereka melihatku. Napasmu terasa berat sekali. Karena ternyata, gosip yang kudengar kemarin benar. Reno memang sedang mendekati perempuan kaya lain demi jabatan. Aku akhirnya masuk toilet hotel sambil menahan tangis. Dan begitu pintu tertutup, aku langsung menangis. Tangisku pecah tanpa suara. Karena aku benar-benar nggak menyangka. Laki-laki yang dulu menemaniku makan mie instan saat susah, sekarang rela mendekati perempuan lain demi status. Air mataku jatuh deras. Dan yang paling menyakitkan, aku masih mencintainya. Beberapa menit kemudian, aku mencoba menenangkan diri lalu keluar toilet. Tapi saat melewati lorong restoran, aku mendengar suara Clara tertawa kecil. Kalau aku bantu kamu naik jabatan? Dia menatap Reno sambil tersenyum.
Aku dapat apa? Dan jawaban Reno langsung menghancurkan seluruh sisa hatiku. Kamu bisa dapat aku. Seketika, duniaku terasa runtuh malam itu. Aku dikhianati tepat saat hari pertunanganku. Setelah mendengar kalimat Reno di restoran itu, aku seperti kehilangan napas. Kamu bisa dapat aku. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku seperti pisau yang diputar pelan di dada. Aku berdiri di balik dinding lorong hotel sambil menutup mulut sendiri. Tanganku gemetar hebat. Karena laki-laki yang selama ini bilang mencintaiku, ternyata sedang menawarkan dirinya ke perempuan lain demi jabatan. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi saat status kami masih tunangan. Iya, 2 minggu lagi, kami seharusnya bertunangan resmi di depan keluarga besar. Tanggalnya sudah ditentukan. Gedung sudah di-booking. Bahkan Ibu Reno yang dulu menghina aku sekarang mendadak jadi paling ramah. Lucu ya? Orang bisa berubah secepat itu setelah tahu isi rekening kita. Tapi sekarang, aku mulai sadar. Mungkin pertunangan itu bukan lagi soal cinta. Aku cuma tiket menuju kehidupan mewah yang mereka impikan. Aku akhirnya pulang lebih cepat hari itu. Sepanjang perjalanan naik motor, aku menangis terus. Sampai helmku terasa sesak karena napasku sendiri. Aku benar-benar nggak kuat. Karena pengkhianatan paling sakit bukan saat seseorang pergi. Tapi saat dia masih memeluk kita sambil diam-diam memilih orang lain. Malam harinya Reno datang ke apartemenku. Membawa makanan dan wajah pura-pura lelah seperti biasanya. Begitu pintu kubuka, dia langsung tersenyum. Sibuk ya hari ini? Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki di depanku sebagai orang asing. Karena sekarang, aku tahu wajah manis itu bisa dipakai untuk berbohong. Aku mempersilakan dia masuk tanpa banyak bicara. Reno terlihat sedikit bingung. Biasanya aku langsung menyambutnya hangat. Tapi malam itu, hatiku sudah terlalu dingin. Dia duduk di sofa sambil membuka makanan. Aku bawain kesukaan kamu. Aku hampir tertawa. Karena ironis sekali, laki-laki yang baru saja menawarkan dirinya ke perempuan lain, masih sempat berpura-pura jadi pacar baik di depanku. Aku akhirnya duduk di hadapannya. Lalu bertanya pelan, hari ini meeting sama siapa? Tangannya langsung berhenti bergerak. Cuma sebentar. Tapi aku melihat jelas kepanikan itu. Oh, dia tertawa kecil. Sama klien biasa. Dadaku langsung terasa diremas. Karena bahkan sekarang, dia masih terus berbohong sambil menatap mataku. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Clara termasuk klien biasa. Seketika, wajah Reno langsung pucat. Benar-benar pucat. Tangannya perlahan turun dari meja. Sedangkan aku, akhirnya menangis juga. Karena mengucapkan nama perempuan lain dari mulut sendiri, ternyata jauh lebih sakit dari yang kubayangkan. Nadira, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Tangisku langsung pecah. Aku dengar semuanya, Ren. Reno langsung berdiri panik. Tapi aku mundur cepat. Karena tiba-tiba, aku nggak sanggup disentuh laki-laki itu lagi. Air mataku jatuh deras. Aku selalu bertahan buat kamu. Suaraku gemetar hebat. Aku dihina keluarga kamu. Aku dipermaluin. Aku dianggap kampungan. Tangisku makin pecah. Dan ternyata kamu malah jual diri demi jabatan. Ruangan langsung sunyi. Reno terlihat benar-benar shock melihat aku semarah itu. Karena selama ini, aku selalu sabar. Selalu diam. Selalu mengalah. Tapi malam itu, aku terlalu hancur untuk tetap tenang. Aku nggak jual diri. Dia membentak balik. Aku cuma manfaatin situasi. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena kalimat itu, malah membuat semuanya terasa lebih menjijikan. Jadi benar.
Dia memang sengaja mendekati Clara demi jabatan. Tanganku gemetar hebat. Dan detik berikutnya, aku mengatakan kalimat yang membuat Reno langsung membeku. Pertunangan kita batal. Seketika, wajah Reno langsung kehilangan warna. Nadira, jangan bercanda. Aku serius. Air mataku terus jatuh. Karena walaupun aku yang mengucapkan, hatiku sendiri terasa ikut hancur. Reno langsung mendekat panik. Gak bisa gitu. Aku sayang sama kamu. Aku menutup mata kuat-kuat. Karena dulu, kalimat itu selalu berhasil membuatku bertahan. Tapi sekarang, semua terasa kosong. Aku perlahan menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa rasa takut kehilangan. Kalau kamu benar sayang sama aku, suaraku kecil sekali. Kamu gak akan mencari perempuan lain saat aku masih berjuang bertahan di samping kamu. Reno langsung terduduk lemas di sofa. Sedangkan aku berjalan masuk kamar sambil menangis. Karena malam itu, aku akhirnya sadar. Cinta yang salah bisa membuat perempuan kuat merasa tidak berharga. Semua orang shock saat direktur utama datang menyambutku. Setelah aku membatalkan pertunangan malam itu, hidupku berubah kacau. Reno terus datang ke apartemen. Terus menelepon. Terus memohon. Tapi aku memilih diam. Karena untuk pertama kalinya, aku capek jadi perempuan yang terus memaafkan. Dan anehnya, semakin aku menjauh, keluarga Reno justru makin mendekat. Ibu Reno yang dulu menghina motorku, sekarang hampir setiap hari mengirim makanan. Kakaknya yang dulu menertawakanku, mendadak memanggilku, sayang. Lucu ya, uang memang bisa mengubah cara orang memandang kita dalam semalam. Tapi semua itu justru membuatku makin muak. Karena sekarang aku tahu, mereka tidak mencintai aku. Mereka mencintai statusku. Seminggu setelah pertengkaran itu, hari pertunangan akhirnya tiba. Iya, acara tetap berjalan. Karena keluarga Reno memohon berkali-kali supaya aku datang. Mereka bilang ingin memperbaiki semuanya. Dan bodohnya, aku datang. Bukan karena masih percaya, tapi karena aku ingin melihat sampai sejauh mana kepalsuan mereka. Acara diadakan di hotel mewah terbesar di kota. Dekorasinya megah. Lampu kristal menggantung di mana-mana. Keluarga Reno terlihat sangat sibuk menyambut tamu. Dan yang paling ironis, Ibu Reno sekarang dengan bangga menceritakan ke semua orang bahwa aku pemilik perusahaan besar. Padahal beberapa minggu lalu, aku dianggap kampungan karena naik motor tua. Aku datang malam itu tetap sederhana. Dress hitam polos. Tas kecil. Dan seperti biasa, aku datang naik motor tuaku lagi. Karena aku ingin mereka ingat. Aku tetap perempuan yang sama. Yang berubah cuma cara mereka memandangku. Begitu aku turun di parkiran hotel, beberapa tamu langsung menoleh. Dan aku bisa melihat tatapan bingung mereka saat melihat motor kusam itu berhenti di area VIP. Aku melepas helm pelan, lalu berjalan masuk ke lobi hotel. Dan detik berikutnya, seluruh ruangan langsung berubah sunyi. Karena dari arah dalam hotel, seorang pria parubaya berpakaian jas mahal tiba-tiba berjalan cepat ke arahku. Semua orang langsung mengenalnya. Pak Hendra. Direktur utama perusahaan kami. Orang yang selama ini sangat dihormati dunia bisnis. Dan yang membuat semua orang shock. Beliau langsung membungkuk hormat di depanku. Selamat malam Bu Nadira. Seketika, seluruh lobi hotel membeku. Beberapa tamu langsung saling pandang. Ada yang sampai berdiri karena kaget. Sedangkan keluarga Reno, wajah mereka langsung pucat. Aku melihat Ibu Reno membeku sambil memegang tasnya erat. Karena mungkin baru malam itu, beliau sadar seberapa besar perusahaan yang selama ini kumiliki. Pak Hendra lalu melanjutkan dengan suara hormat. Semua direksi sudah datang Bu. Kami menunggu Ibu untuk opening kerja sama malam ini.
Aku mengangguk kecil. Karena memang malam itu, selain acara pertunangan, ada pengumuman merger besar perusahaan yang sengaja dijadwalkan bersamaan. Dan tidak ada satupun keluarga Reno yang tahu. Aku melihat Reno berdiri tidak jauh dari lobi. Wajahnya benar-benar hancur. Karena sekarang, semua orang melihat sendiri siapa aku sebenarnya. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Itu Bu Nadira. Yang punya perusahaan itu. Ya Allah, masih muda banget. Dan suasana makin menghancurkan keluarga Reno saat salah satu pengusaha besar datang menghampiriku sambil tersenyum hormat. Bu Nadira akhirnya datang juga. Beliau menjabat tanganku dengan penuh hormat. Saya kagum sekali sama kesederhanaan ibu. Seketika, aku melihat wajah Ibu Reno langsung berubah. Karena kalimat itu, tamparan paling keras untuk semua penghinaan mereka selama ini. Air mataku perlahan naik. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, semua topeng itu terbuka di depan banyak orang. Aku menoleh pelan ke arah motor tuaku di luar lobi. Motor yang dulu mereka hina habis-habisan. Dan malam itu, kendaraan sederhana itu justru berdiri lebih terhormat daripada semua gengsi palsu mereka. Keluarga pacarku baru tahu siapa aku sebenarnya. Lobi hotel malam itu benar-benar berubah sunyi. Semua mata tertuju ke arahku. Ke perempuan yang beberapa minggu lalu dihina karena naik motor tua, tapi sekarang disambut hormat oleh para direktur dan pengusaha besar. Aku berdiri sambil memegang helmku pelan. Sedangkan Pak Hendra masih berdiri di sampingku dengan sikap hormat. Dan jujur, aku bisa melihat jelas wajah keluarga Reno mulai panik. Ibu Reno yang biasanya paling banyak bicara, kali ini dia membeku. Tangannya gemetar memegang clutch mahalnya. Sedangkan kakak Reno terlihat salah tingkah sambil terus melirik ke arahku dan motor di luar lobi. Lucu ya? Motor yang dulu mereka tertawakan, sekarang justru membuat mereka malu sendiri. Aku berjalan masuk perlahan. Sepatu hak rendahku berdetak pelan di lantai marmer hotel. Dan semakin aku melangkah, semakin banyak tamu berdiri menyapaku. Selamat malam Bu Nadira. Congratulations Bu. Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Suasana itu langsung menghancurkan semua kesombongan keluarga Reno malam itu. Karena sekarang mereka sadar, aku bukan sekadar wanita kaya. Aku perempuan yang benar-benar punya pengaruh besar. Reno berdiri kaku di dekat pintu ballroom. Matanya merah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar kehilangan rasa percaya dirinya. Karena selama ini, dia selalu merasa lebih tinggi dariku. Tapi malam itu, dunia mereka terbalik. Ibu Reno akhirnya buru-buru mendekat sambil tersenyum canggung. Nadira sayang. Suaranya mendadak lembut sekali. Tanganku langsung dingin. Karena beberapa minggu lalu, mulut yang sama mengatakan aku kampungan. Sekarang, aku dipanggil sayang di depan semua orang. Aku menatap beliau pelan. Dan jujur, aku tidak marah lagi. Aku cuma kecewa. Kecewa karena ternyata harga manusia memang sering ditentukan dari uang. Ibu Reno memegang tanganku erat. Kok nggak bilang dari dulu? Air mataku hampir naik. Karena kalimat itu, langsung membuktikan semuanya. Kalau dari dulu beliau tahu siapa aku, mungkin aku tidak akan pernah dihina. Aku tersenyum kecil pahit. Memangnya kalau tante tahu? Aku menatap matanya tepat. Tante nggak akan malu sama motor saya. Seketika, wajah beliau langsung pucat. Ruangan di sekitar kami terasa hening. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Sedangkan aku, akhirnya mengeluarkan semua luka yang selama ini kupendam. Saya tetap Nadira yang sama. Air mataku mulai menggenang. Motor itu tetap motor yang sama. Aku menggenggam helmku lebih erat. Yang berubah cuma cara kalian melihat saya. Seketika, Ibu Reno langsung menunduk. Sedangkan kakak Reno terlihat sangat malu.
Karena untuk pertama kalinya, semua orang melihat jelas siapa yang sebenarnya rendah. Bukan aku, tapi mereka yang menilai manusia dari penampilan. Dan suasana makin emosional saat salah satu pengusaha besar tiba-tiba berkata cukup keras. Bu Nadira memang terkenal sederhana. Beliau tersenyum kagum, padahal aset perusahaan beliau luar biasa. Ruangan langsung ramai dengan bisikan kagum. Sedangkan keluarga Reno benar-benar kehilangan muka malam itu. Aku melihat Reno perlahan mendekat. Wajahnya penuh penyesalan. Nadira. Suaranya serak. Dan jujur, mendengar suaranya tetap membuat dadaku sakit. Karena aku pernah sangat mencintai laki-laki itu. Sangat. Tapi sekarang, aku juga sadar cinta saja tidak cukup kalau seseorang tidak menghargai kita. Reno berdiri di depanku sambil menahan gemetar. Aku salah? Air matanya mulai jatuh. Aku bodoh. Dadaku langsung sesak. Karena untuk pertama kalinya, laki-laki itu benar-benar terlihat hancur. Tapi semuanya terasa terlambat. Sangat terlambat. Aku menatapnya lama. Lalu berkata pelan, kalau aku benar-benar cuma staf biasa. Tangisku mulai pecah. Apa kamu masih akan minta maaf seperti ini? Seketika, Reno langsung membeku. Dan keheningan itu, jadi jawaban paling menyakitkan malam itu. Pacarku memohon ampun setelah rahasianya terbongkar. Keheningan setelah pertanyaanku tadi, terasa jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Kalau aku benar-benar cuma staf biasa, apa kamu masih akan minta maaf seperti ini? Reno membeku di depanku. Matanya langsung turun. Bibirnya bergerak pelan, tapi tidak ada jawaban keluar. Dan detik itu, hatiku benar-benar hancur untuk terakhir kalinya. Karena diamnya Reno, sudah menjawab semuanya. Air mataku jatuh perlahan. Bukan karena aku masih berharap, tapi karena akhirnya aku sadar. Aku selama ini berjuang mempertahankan orang yang mencintai statusku lebih dari diriku sendiri. Ballroom hotel malam itu terasa sangat sunyi. Beberapa tamu mulai memperhatikan kami. Sedangkan keluarga Reno terlihat makin panik. Ibu Reno buru-buru mendekat sambil memegang tanganku. Nadira, jangan salah paham sayang. Tanganku langsung dingin. Karena perempuan yang dulu menyuruhku menjual motor ayahku, sekarang memohon sambil memanggilku sayang. Aku menatap beliau lama sekali. Dan jujur, aku tidak lagi marah. Aku cuma sedih. Sedih karena ternyata manusia memang mudah berubah saat melihat kekuasaan. Aku nggak salah paham, Tante. Suaraku pelan. Tante cuma baru sadar saya berharga setelah tahu perusahaan itu punya saya. Seketika, Ibu Reno langsung menangis. Benar-benar menangis di depan banyak orang. Tapi anehnya, aku sudah terlalu lelah untuk ikut hancur bersama mereka. Reno tiba-tiba memegang tanganku erat. Nadira, tolong. Tangisnya pecah. Aku beneran sayang sama kamu. Dadaku langsung sesak lagi. Karena laki-laki ini pernah jadi rumah paling nyaman dalam hidupku. Aku pernah membayangkan tua bersamanya. Pernah. Tapi sekarang, setiap kenangan itu terasa seperti pisau. Aku perlahan melepaskan tangannya. Lalu berkata sambil menahan tangis. Kalau kamu sayang sama aku menatap matanya tepat. Kamu nggak akan pernah malu sama motor aku. Reno langsung menutup wajahnya sendiri. Tangisnya makin pecah. Karena akhirnya, dia sadar semua luka itu bukan soal uang. Bukan soal status. Tapi tentang bagaimana dia memperlakukanku saat mengira aku tidak punya apa-apa. Dan suasana makin emosional saat salah satu tamu tiba-tiba berkata cukup keras. Kasihan banget Bu Nadira. Udah sederhana malah dihina. Beberapa orang langsung mengangguk setuju. Sedangkan keluarga Reno benar-benar kehilangan muka malam itu. Kakak Reno yang dulu paling sering menertawakanku sekarang ikut menangis sambil berkata, "Kami salah Nadira.
Air mataku jatuh lagi. Karena lucunya, permintaan maaf paling tulus sering datang setelah semuanya terlambat. Reno kembali mendekat. Kali ini dia benar-benar berlutut di depanku. Seluruh ballroom langsung gempar. Beberapa tamu bahkan sampai berdiri shock. Nadira, aku mohon. Tangisnya benar-benar hancur sekarang. Jangan tinggalin aku. Dadaku terasa diremas keras melihatnya seperti itu. Karena walaupun dia menyakitiku, aku tetap pernah mencintainya sepenuh hati. Dan melihat orang yang kita cintai hancur, tetap terasa menyakitkan. Reno menangis sambil memegang dadanya sendiri. Aku malu sama diri aku. Air matanya jatuh deras. Aku buta karena gengsi. Aku bodoh udah nyakitin kamu. Tangisku ikut pecah lagi. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar sadar. Bukan sadar karena uangku, tapi sadar karena dia kehilangan perempuan yang selalu tulus mencintainya. Dan kalimat berikutnya, akhirnya membuat seluruh ballroom ikut diam. Aku rela balik dari nol. Reno menangis tanpa suara. Asal jangan kehilangan kamu. Seketika, seluruh tubuhku langsung gemetar, karena dulu, kalimat seperti itu pasti langsung membuatku luluh. Tapi sekarang, hatiku sudah terlalu lelah. Aku perlahan menghapus air mata. Lalu berkata dengan suara yang hampir pecah. Masalahnya Ren, aku menahan sesak di dada. Aku udah kehilangan diri aku sendiri waktu berusaha jadi perempuan yang pantas buat kamu. Seketika, Reno langsung terduduk lemas di lantai ballroom. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, semua orang melihat bagaimana gengsi bisa menghancurkan cinta yang sebenarnya tulus. Aku membatalkan pernikahan di depan semua tamu. Ballroom hotel malam itu benar-benar sunyi. Reno masih berlutut di depanku sambil menangis. Sedangkan semua tamu hanya bisa menatap kami tanpa suara. Dan jujur, aku sendiri hampir nggak kuat berdiri. Karena walaupun laki-laki itu sudah menghancurkan harga diriku, aku tetap mencintainya. Itulah kenapa keputusan malam itu terasa seperti mencabut sebagian hidupku sendiri. Air mataku terus jatuh. Tanganku gemetar memegang helm tua peninggalan ayahku. Helm yang dulu ditertawakan, tapi sekarang justru jadi saksi runtuhnya semua kesombongan mereka. Nadira. Suara Reno serak sekali. Aku mohon jangan begini. Dia menangis sambil memegang kakiku pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar kehilangan segalanya. Bukan jabatan. Bukan koneksi, tapi perempuan yang selama ini selalu mencintainya tanpa syarat. Dadaku langsung sesak, karena sebagian diriku masih ingin memeluknya. Masih ingin bilang semuanya bisa diperbaiki. Tapi bagian lain dalam diriku, masih ingat semua luka itu. Masih ingat bagaimana dia tertawa saat motorku dihina. Masih ingat bagaimana dia menyebutku kampungan. Masih ingat bagaimana dia menawarkan dirinya ke perempuan lain demi jabatan. Dan luka seperti itu tidak hilang hanya karena tangisan. Ibu Reno tiba-tiba ikut menangis sambil mendekat. Nadira. Suaranya gemetar. Tante salah. Air mataku jatuh lagi. Karena lucunya, dulu aku hanya ingin diterima sebagai keluarga. Tapi sekarang saat mereka akhirnya menerimaku, hatiku justru sudah terlalu lelah. Tante minta maaf. Beliau menangis sambil memegang tanganku. Kita mulai lagi dari awal ya. Aku langsung memejamkan mata. Karena kata, mulai lagi, terdengar sangat indah. Tapi juga sangat menyakitkan. Sebab ada luka yang tidak bisa kembali seperti semula. Walaupun dimaafkan. Aku perlahan menarik napas panjang. Lalu menatap seluruh ballroom. Semua orang diam menungguku bicara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Aku melepaskan tangan Reno pelan. Lalu berkata dengan suara gemetar, acara ini nggak perlu dilanjutkan.
Seketika, ruangan langsung gempar. Beberapa tamu langsung saling pandang. Ada yang menutup mulut karena shock. Sedangkan wajah keluarga Reno langsung pucat total. Reno berdiri panik. Nadira jangan. Tangisnya pecah lagi. Tapi aku menggeleng pelan sambil menangis. Aku nggak bisa menikah sama orang. Dadaku terasa sesak sekali. Yang baru menghargai aku setelah tahu aku punya segalanya. Seketika, Reno langsung terduduk lagi. Sedangkan ibu Reno menutup wajah sambil menangis histeris. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Karena mengucapkan kalimat itu rasanya seperti menghancurkan diriku sendiri. Tapi aku tahu, kalau aku tetap menikah malam itu, aku cuma akan hidup dalam luka yang sama. Aku akhirnya membuka cincin pertunangan perlahan. Tanganku gemetar hebat. Karena cincin itu dulu kupakai sambil menangis bahagia. Dan sekarang, aku melepasnya sambil hati hancur. Aku menatap Reno lama sekali. Lalu meletakkan cincin itu di atas meja depan semua tamu. Dan suara kecil cincin menyentuh meja. Terasa seperti suara akhir dari semua mimpi kami. Tangis Reno langsung pecah lebih keras. Nadira tolong. Aku bisa berubah? Air mataku jatuh makin deras. Karena aku percaya dia mungkin bisa berubah. Tapi aku juga sadar, aku sudah terlalu rusak untuk bertahan lebih lama. Aku tersenyum kecil sambil menangis. Cinta itu harusnya bikin seseorang merasa berharga. Suaraku bergetar. Bukan terus merasa kurang. Ruangan kembali sunyi. Dan beberapa tamu mulai ikut menangis melihat kami. Karena malam itu, semua orang sadar. Yang hancur bukan cuma hubungan, tapi dua orang yang sebenarnya saling mencintai, namun kalah oleh gengsi dan keserakahan. Aku akhirnya mengambil helmku lagi, lalu melangkah pelan keluar ballroom. Dan saat melewati pintu hotel, aku mendengar Reno menangis sambil memanggil namaku untuk terakhir kali. Tapi kali ini, aku tidak menoleh. Orang-orang yang menghinaku mulai kehilangan semuanya. Setelah malam aku meninggalkan ballroom itu, hidup semua orang langsung berubah. Termasuk hidupku. Berita pembatalan pertunangan kami menyebar cepat di lingkungan bisnis. Orang-orang mulai membicarakan keluarga Reno. Tentang bagaimana mereka menghina perempuan sederhana, tanpa tahu perempuan itu pemilik perusahaan besar. Dan jujur, aku tidak pernah berniat mempermalukan mereka. Aku hanya ingin pergi dengan sisa harga diriku. Tapi kadang, kebenaran memang punya caranya sendiri untuk membuka semua topeng manusia. Aku memilih fokus bekerja. Aku mulai lebih sering pulang malam. Bukan karena ingin lari dari rasa sakit, tapi karena hanya pekerjaan yang bisa membuat pikiranku tenang. Walaupun begitu, setiap kali melihat motor tua ayahku, dadaku tetap sesak. Karena di atas motor itu, aku pernah menangis sehancur-hancurnya demi laki-laki yang sekarang perlahan kehilangan segalanya. Dan semuanya benar-benar dimulai seminggu setelah pertunangan batal. Pagi itu Pak Hendra masuk ke ruang kerjaku dengan wajah serius. Bu Nadira. Beliau duduk pelan di depanku. Saya harus lapor sesuatu. Aku mengangguk kecil. Dan detik berikutnya, kalimat beliau langsung membuatku diam cukup lama. Reno mengundurkan diri. Tanganku langsung berhenti mengetik. Dadaku terasa aneh. Karena walaupun aku marah, mendengar nama itu tetap membuat hatiku sakit. Aku menarik napas panjang pelan. Kenapa? Pak Hendra terlihat ragu sebentar. Dia nggak kuat jadi omongan kantor. Air mataku langsung naik perlahan. Karena aku tahu bagaimana kerasnya lingkungan kerja. Dan sekarang, Reno merasakan sendiri bagaimana rasanya dipandang rendah. Ironis ya. Dulu dia malu berdiri di samping perempuan yang naik motor tua. Sekarang, dia sendiri kehilangan tempat berdirinya. Aku menunduk pelan sambil menggenggam pulpen erat. Dan Pak Hendra melanjutkan. Katanya dia mau mulai usaha kecil. Dadaku makin sesak.
Karena untuk pertama kalinya, aku membayangkan Reno benar-benar jatuh. Dan sejujurnya, aku tidak pernah ingin hidupnya hancur. Aku cuma ingin dihargai. Tapi ternyata, kesalahan manusia sering baru terasa saat semuanya terlambat. Belum selesai sampai di situ. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar lain. Keluarga Reno mulai terlilit masalah keuangan. Ayah Reno yang selama ini hidup cukup nyaman ternyata punya banyak cicilan. Dan selama ini, mereka berharap Reno bisa naik jabatan cepat untuk membantu semuanya. Makanya, mereka begitu terobsesi mencari pasangan kaya untuk Reno. Air mataku jatuh pelan saat mendengar itu. Karena sekarang, aku akhirnya mengerti. Kesombongan mereka ternyata lahir dari ketakutan kehilangan status hidup. Tapi tetap saja, itu tidak membenarkan cara mereka menghancurkan orang lain. Malam itu aku sedang duduk sendirian di balkon apartemen saat handphoneku berbunyi. Nama Ibu Reno muncul di layar. Tanganku langsung dingin. Jujur, aku sempat ingin mengabaikannya. Tapi akhirnya kuangkat juga. Dan detik berikutnya, aku langsung mendengar suara tangisan. Nadira. Suaranya benar-benar hancur. Ibu malu. Dadaku langsung sesak. Karena perempuan yang dulu paling sering merendahkanku, sekarang menangis sambil meminta maaf. Reno berubah sejak kamu pergi. Tangis beliau makin pecah. Dia jadi pendiam, nggak mau makan, sering nyalahin dirinya sendiri. Air mataku ikut jatuh lagi. Karena bagaimanapun, aku pernah sangat mencintai laki-laki itu. Dan mendengar dia hancur, tetap terasa menyakitkan. Ibu salah besar sama kamu. Suaranya gemetar. Ibu terlalu sibuk lihat penampilan. Tangisku perlahan pecah lagi. Karena kalimat itu adalah pengakuan yang dulu sangat ingin ku dengar. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Aku menutup mata sambil menahan sesak di dada. Dan Ibu Reno melanjutkan dengan suara yang hampir hilang. Sekarang baru ibu sadar. Air matanya terdengar jelas. Orang yang benar-benar tulus justru orang yang dulu kami hina. Seketika, aku langsung menangis tanpa suara. Karena akhirnya, mereka benar-benar mengerti. Tapi harga dari kesadaran itu adalah kehilangan seseorang yang pernah mencintai mereka dengan sepenuh hati. Aku pergi dengan harga diriku dan membiarkan mereka menyesal seumur hidup. Malam itu, setelah telepon dari Ibu Reno berakhir, aku duduk sendirian di balkon apartemen sambil menangis. Angin malam terasa dingin, tapi tidak sedingin hatiku yang akhirnya benar-benar lelah. Aku menatap motor tua ayahku yang terparkir di bawah. Motor yang dulu membuatku dihina. Motor yang membuat keluarganya malu. Tapi lucunya, justru motor itu yang menemaniku bertahan saat semua orang merendahkanku. Aku tersenyum kecil sambil menghapus air mata. Karena akhirnya, aku sadar satu hal penting. Orang yang benar-benar mencintai kita, tidak akan malu berjalan di samping kita dalam keadaan apapun. Beberapa minggu berlalu. Hidup perlahan mulai tenang. Aku mulai kembali tertawa walaupun belum sepenuhnya sembuh. Aku mulai menikmati pekerjaanku lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas menjadi diriku sendiri. Tidak ada lagi yang menyuruhku berubah. Tidak ada lagi yang membuatku merasa tidak cukup. Tapi luka itu tetap ada. Karena cinta yang pernah tumbuh besar, tidak hilang begitu saja. Suatu sore, aku sedang keluar dari kantor saat tiba-tiba melihat seseorang berdiri dekat motorku. Langkahku langsung berhenti. Dadaku mendadak sesak. Karena itu Reno. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus sekarang. Wajahnya pucat. Matanya cekung seperti orang yang sudah lama tidak tidur nyenyak. Dan jujur, aku hampir tidak mengenali laki-laki itu lagi. Begitu melihatku, dia langsung tersenyum kecil. Senyum paling sedih yang pernah kulihat. Hai. Suaranya serak. Aku berdiri diam beberapa detik.
Karena melihat dia seperti itu, tetap membuat hatiku sakit. Reno berjalan mendekat pelan. Tangannya gemetar. Aku cuma mau balikin ini. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Kunci motor. Kunci motor tuaku yang dulu pernah tertinggal di mobilnya. Tanganku langsung dingin saat menerimanya. Dan detik berikutnya, air mataku hampir jatuh saat Reno berkata pelan. Aku sekarang ngerti. Dia menatap motor itu lama. Kenapa kamu pertahanin motor ini? Dadaku langsung sesak. Karena akhirnya, dia mengerti. Bukan soal murah atau jelek, tapi soal kenangan dan perjuangan. Reno tersenyum kecil pahit. Aku bodoh ya. Air matanya mulai jatuh. Aku hampir kehilangan perempuan terbaik cuma karena gengsi. Tangisku ikut naik lagi. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar hancur oleh penyesalannya sendiri. Aku sekarang naik motor bekas juga. Dia tertawa kecil sambil menangis. Dan tiap kehujanan, matanya merah menatapku. Aku selalu ingat kamu. Seketika, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Karena hidup memang lucu. Kadang seseorang baru belajar menghargai setelah kehilangan. Reno menunduk pelan. Aku nggak datang buat ngajak balikan. Suaranya lemah sekali. Aku cuma mau bilang. Dia menarik napas panjang. Terima kasih pernah tulus sayang sama aku. Tangisku pecah lagi. Karena mendengar kata, tulus, dari mulutnya. Terasa seperti penutup dari semua luka kami. Aku menggigit bibir kuat-kuat sambil menahan sesak di dada. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat penyesalan yang tidak dibuat-buat di matanya. Tapi sayangnya, beberapa luka memang datang terlambat untuk diperbaiki. Aku akhirnya tersenyum kecil sambil menangis. Jaga diri ya Ren. Suaraku gemetar. Reno langsung menunduk sambil menghapus air mata cepat. Lalu sebelum pergi, dia berkata satu kalimat yang membuat dadaku benar-benar hancur. Kalau waktu bisa diulang, dia tersenyum pahit. Aku bakal bangga boncengin kamu pakai motor itu kemanapun. Air mataku langsung jatuh deras. Karena kalimat itu adalah semua yang dulu sangat ingin ku dengar. Tapi sekarang, semuanya sudah selesai. Aku melihat Reno berjalan pergi sendirian di trotoar depan kantor. Tanpa mobil mewah, tanpa gengsi, tanpa kesombongan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat laki-laki sombong. Aku melihat seseorang yang akhirnya belajar menghargai ketulusan setelah kehilangan semuanya. Aku perlahan memakai helmku. Lalu duduk di motor tua ayahku sambil tersenyum kecil di tengah air mata. Karena akhirnya, aku pergi bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang berhasil menjaga harga dirinya. Kadang, orang yang terlihat sederhana justru punya hati paling mahal. Dan orang yang sibuk mengejar gengsi, sering terlambat sadar bahwa ketulusan tidak bisa dibeli dengan apapun. Kalau kalian ada di posisi Nadira, apa kalian akan memaafkan Reno atau tetap pergi? Tulis jawaban kalian di komentar ya Hati Merah 2. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share cerita ini kalau kalian ikut sakit hati malam ini wajah menangis kencang.